Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 5 Januari 2023, sekalian saya ucapkan selamat tahun baru, semoga teman-teman ada kemajuan di tahun 2023 ini. Seperti biasa, saya berbagi pengalaman ketika ada waktu untuk berolahraga dengan durasi waktu yang pendek. Nah, halaman ini ada di depan kamar saya, dan ketika bangun melihat rumput hijau karena semalam diguyur hujan. Dan sebelum saya akan narasipuin, kembali saya coba menarasikan di halaman yang tidak terlalu luas dan juga ada teman-teman lihat atau perhatikan tempat duduk dari beton, meja dari beton, dan juga tempat duduk dari kursi. Nah, ini sengaja saya taruh di samping halaman atau depan kamar. Rumputnya tidak terlalu bagus, dan juga kebun yang ada di pinggir-pinggirnya hanya pepohonan seperti biasa. Namun ketika bangun pagi melihat halaman, ya tentunya dari segi panjangnya rumput kita berusaha untuk dipelihara, karena hujan-hujan memang cepat sekali tumbuh. Nah, kita coba ratakan, dan tentunya keadaannya belum begitu rapi sekali, ya karena cuacanya tidak memungkinkan. Terkadang suatu waktu tiba-tiba hujan. Namun saya coba mencari inspirasi atau halaman yang seluas inilah. Teman-teman bisa perhatikan 6 kali 6, 6 meter kali 6. Saya berusaha untuk fokus di suatu halaman. Jadi berusaha mencari gaya tarik. Apakah hal ini juga sudah proses alam? Di tempat seperti yang sangat simpel ini, saya dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya berolahraga di usia lanjut seperti sekarang, saya di Januari ini sudah berusia 61 tahun, bertambah 1 tahun lagi teman-teman. Jadi ketika memandang bangun pagi masih ini rokokan, saya pegang rokok, habis juga minum kopi yang ada di meja beton tersebut. Dengan waktu yang ada, walaupun siangnya sebenarnya ada acara, kebetulan di Bali hari ini adalah Manis Galungan, masih ada rentet acara Galungan kemarin. Berusaha berbagi dengan sekian menit, ya kurang lebih mungkin kita ambil videonya 10 menit untuk menguatkan otot-otot paha, pinggang, pinggul, dan juga organ-organ yang lain, apa itu lengan dan tumit terutama. Nah, dalam konteks seperti peragaan yang sering juga saya post di sosial media, termasuk juga di channel YouTube yang sangat sederhana ini, berulang-ulang saya coba membagikan untuk penguatan otot paha, pinggang, pinggul, yang tentunya mulai dari gerakan adalah penguatan otot pada tumit. Nah, kalau teman-teman ada yang memperhatikan dari awal, saya berada pada posisi seperti sekarang ini, kedua ujung kaki ada di atas tanah, artinya bukan tapak kaki sepenuhnya yang menyentuh ke tanah. Nah, saya matikan dulu teman-teman untuk rokoknya. Sekarang kita mulai. Nah, semoga teman-teman tidak jenuh dan tidak bosan mendengarkan narasi, termasuk juga peragaan video yang saya akan sampaikan ini, karena beberapa video kurang lebih hampir 8 video, jadi semuanya khusus adalah penguatan otot paha, pinggang, pinggul. Nah, seperti saya peragakan sekarang ini, artinya kita melatih jinjitan. Jadi ujung kaki kanan dan kiri itu menyentuh di tanah, menjinjit begitulah bahasanya. Nah, dari awal kita mulai dengan posisi kaki. Jadi ujung kaki kanan dan ujung kaki kiri berada di atas tanah, tidak tapak kaki. Nah, dalam keadaan apa yang saya peragakan sekarang, teman-teman harus memperhatikan otot-otot yang terasa di pinggang, pinggul. Untuk penekanan nanti ke tempat duduk seperti sekarang ini, ya ada dua cara. Pertama, tanpa menggunakan tenaga, artinya tidak menyalurkan tenaga ke tangan kanan dan kiri. Yang kedua, nanti ada penyaluran tenaga ke kanan dan ke kiri pada tangan. Nah, pada setiap gerakan, saya lakukan hitungan 10 kali, setelah itu baru ganti dengan gerakan. Yang pertama tadi itu adalah gerakan yang pertama. Yang kedua sekarang adalah angkatan yang lebih tinggi.
yang terlewatkan tadi, nah sempat saya narasikan itu adalah angkatan yang pertama, artinya tidak terlalu jauh dari posisi tumit kaki dengan pinggang pinggul. Nah, setelah hanya 3 step saja, kita ulang lagi. Pertama ini seperti ini, yang hitung 10 kita ganti. Nah, itu sekarang gerakan kedua. Perhatikan teman-teman, ujung kaki tetap dia menjinjit, artinya tidak menyentuh ke tanah sebelumnya. Selanjutnya gerakan yang ketiga adalah kita angkat sedikit. Ini masih dalam gerakan yang kedua. Nah, setelah itu lagi kita hitung. Nah, saya ambil langkahnya 30-30. Jadi 30 kita hitung pertama 10, dan selanjutnya ditambah dengan susulan gerakan kedua, ketiga, dan kita kembali ke gerakan awal 10 hitungan juga. Nah, ini gerakan yang kedua dengan hitungan 10, baru saya ganti dengan naik, posisi naik sekarang. Dan yang paling penting poinnya di sini, ketika teman-teman akan mencoba gerakan tadi itu, otot-otot pada paha kanan dan kiri benar-benar akan terasa sangat-sangat pegal. Nah, saya sih berharap untuk bisa ditahan sedikit. Biasanya dalam inilah ada keputusan pikiran kita mau jenuh, mau berhenti saja. Namun untuk mendapatkan suatu hal yang ini, kita coba tahan sedikit dulu. Dan sekarang yang tadi tidak bertenaga atau kita tidak salurkan tenaga pada tangan kanan dan kiri, sekarang kita salurkan tenaga. Jadi seberapakah besar tenaga yang harus disalurkan di saat akan menekan beton, termasuk juga menjauhkan beton, tergantung dari kondisi teman-teman di saat melakukan pelatihan. Ini saya masih memperagakan gerakan yang kedua, angkatannya agak disejajar dengan paha dan juga lutut. Nah, sekarang gerakannya sama, hanya 3 step apa yang saya sampaikan tadi. Bedanya untuk kali ini tenaga kita salurkan baik di lengan kanan sampai di pergelangan tangan, dan juga di tangan kiri sampai di pergelangan tangan. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan penekanan kepada pinggiran daripada tempat duduk yang terbuat dari beton. Setelah itu kita kembali hitungannya kayak tadi, hitungan 10. Nah, sekarang yang ini step yang kedua dengan angkat lebih tinggi dari angkatan pertama, dan kita ulang kembali, tambahkan tenaga ya kurang lebih 30-30 lah, yang tidak bertenaga 30. Gerakan seperti sekarang ini 30 dengan bertenaga, sama dengan gerakan yang kedua dan ketiga. Kita yang pertama 10, selanjutnya 10, jadi totalnya kurang lebih hampir 30 kali 30 gitulah. Dan rasakan jadi perbedaan antara setelah ditambahkan tenaga dengan sebelumnya. Untuk step selanjutnya, itu gerakan pertama 1, 2, 3 tadi kita hitung. Untuk yang selanjutnya kita angkat pinggang dan pinggul lebih tinggi lagi dari yang gerakan tadi, dengan catatan ujung kaki apa yang saya tunjukkan ini terasa sekali ketika teman-teman baru memposisikan peragaan seperti sekarang ini, sudah akan terasa sekali otot-otot yang saya tunjukkan, terutama otot-otot pada paha. Jadi sedikit ada gumpalan ya, karena kita cukup sering melakukan senam simpel seperti ini, dan manfaatnya benar-benar sebentar saya akan coba untuk memberikan narasi sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Nah, hitungan antara 5 atau 10 ini benar-benar akan menjadi pegal. Jadi saya tunjukkan tadi dengan telunjuk tangan di sekitar yang saya tunjuk tersebutlah akan benar-benar pegal. Gerakan ini lagi teman-teman, kalau diperhatikan kelihatannya memang seperti nggak ada artinya. Namun kalau kita mulai dengan pengangkatnya 5 kali saja, jadi otot-otot paha bisa diperhatikan, otot paha kanan saya itu kelihatannya agak menggumpal sedikit saja, termasuk juga otot-otot akan keluar pada pinggiran di paha kanan dan paha kiri. Karena kenapa? Karena terus kita melakukan satu pelatihan, sehingga harapannya di usia-usia lanjut dengan mengelastisitaskan otot-otot paha tersebut, fungsi dari semua organ tubuh untuk melakukan aktivitas tentunya tidak boleh diabaikan adalah kolaborasi antara otot-otot paha, pinggang, pinggul, dan juga tumit. Nah, gerakan ini cukup melelahkan dan cukup menguras tenaga, dan tentu terutama pertama adalah otot-otot pada paha kan benar-benar menjadi pegal. Nah, saya tunjukkan lagi bahwa kaki yang diarahkan oleh telunjuk tersebut akan sangat terasa sekali, terutama otot. Sekarang saya tunjukkan hanya melakukan gerakan sekian kali ya, kurang lebih berapa tadi kita hitung dari awal 10 kali sekian ya, barang sekitar 60 kali lah. Jadi yang katanya ini kurang jelas gambarnya, sebentar untuk yang di belakang saya akan lebih jelas tunjukkan.
Jadi dengan melakukan gerakan tekukan seperti peragaan sekarang ini, tentu otot-otot pada tumit, maaf teman-teman, ini saya agak kurang sopan begitulah. Jadi maksudnya bukan bawa apa-apa, hanya untuk memperjelas narasi dengan gambar biar nyambung apa yang saya tunjukkan di gerakan videonya. Dan itulah yang saya jelaskan melalui narasi atau penjelasannya. Sekarang saya akan coba pindah posisi sedikit saja agar lebih jelas. Nah, ini diperhatikan otot-otot pada tumit atau betis, dan semua fokusnya itu adalah pada otot-otot paha kanan dan kiri. Jadi ada gumpalannya di antara otot yang saya tunjuk itu. Tentunya itu ada saya tunjuk tadi tulang. Jadi di atas tulang itu ada otot-otot paha. Nah, cukup akan menahan beban daripada berat badan di saat melakukan gerakan tadi. Nah, sekarang gerakan tambahannya atau gerakan berikutnya melakukan seperti kalau kita pernah ataupun teman-teman pasti tahu lah, ada perahu di laut seperti itu. Jadi dia mengayun, gerakannya diperhatikan dari tumit tetap di atas tanah, keduanya menyentuh ke tanah, artinya bukan tapak kaki. Selanjutnya perhatikan, rasakan otot-otot pada otot paha, pinggang, pinggul akan benar-benar sangat terasa ngilu teman-teman. Nah, untuk dalam narasi saya jelaskan sepertinya berat sekali, sepertinya pegal, sepertinya apalah. Memang realitanya seperti itu. Nah, tentu teman-teman kalau ingin mencobanya, karena saya sudah lebih duluan untuk memberikan penjelasannya, jadi paling tidak bisa sudah terpikirkan dari sekarang. Di saat seandainya melakukan gerakan apakah itu 5 kali, 10, 15, namanya sudah terasa agak pegal, ya kita harapkan untuk bertahan sedikit agar sampai di ending terakhir lah untuk senam-senam ini kita dilalui nanti. Saya tunjukkan kamera lebih dekat. Jadi seperti inilah jinjitannya. Sepertinya memang orang sedikit untuk memperhatikan bahwa jinjitan tersebut merupakan dia akan menjadikan suatu kolaborasi atau otot dari tumit atau penunjuk kaki di bawah sampai ke otot pinggang, pinggul, tentunya melalui paha, pinggang, pinggul, dan ke organ punggung yang lainnya. Untuk melakukan jinjitan, pelatihan jinjitan, teman-teman dapat melakukan gerakan seperti sekarang. Biar nggak bosan di depan tempat duduk seperti itu, kita bisa lakukan lari-lari kecil. Nah, ini sesuatu hal yang baru pertama kali saya post di sosial media mengenai berolahraga di usia lanjut dengan metode 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit di antara 4 kategori waktu yang kita siapkan. Nah, seperti teman-teman perhatikan lari-lari ini kelihatannya memang seperti lucu, seperti orang sudah tua sekali, jadi seperti tidak bergairah atau istilahnya seperti iseng apalah namanya. Ini dalam gerakan lari dengan menggunakan ujung kaki di areal yang sangat sempit. Yang tadinya kita hanya menghindari atau mengelilingi daripada tempat duduk yang terbuat dari beton. Sekarang kita cobalah lepas, jadi kurang lebih 3 meter ke depan, 3 meter ke belakang. Jadi seperti itulah. Nah, selanjutnya juga biar nggak jenuh dengan posisi jongkok, yang tetapi tetap dalam usaha untuk melakukan pelatihan penguatan otot-otot pada tumit kaki atau istilahnya ujung kaki kanan dan kiri. Ini saya tunjukkan benar-benar dengan bergerak hanya segitu saja. Suhu tubuh saya sudah menjadi panas, jadi ada perbedaan otot-otot yang saya rasakan tadinya boleh dikatakan ototnya agak lemah atau otot tidur gitulah. Nah, sekarang setelahnya melakukan dengan penekanan seperti apa yang saya sampaikan tadi, otomatis sudah dapat mengolahragakan otot pada lengan dan juga otot-otot di bawah pinggang pinggul. Nah, ini speed teman-teman. Kalau diperhatikan sekian kali langkah ketika kita maju tanpa disadari, tanpa kita memperhatikan sebenarnya peran daripada menjinjikkan ujung kaki di depan untuk mendapatkan suatu keenergikan atau kelincahan gerak yang kita mau tampilkan itu memegang pengaruh sangat besar juga, bahwa ujung kaki yang kita sentuhkan di tanah di saat akan diperintahkan oleh pikiran untuk maju, untuk mundur, keliling, dan apalah gerakan di tempat seperti itu. Jadi peran daripada ujung
kaki. Nah, saya berkali-kali saya tunjukkan unjuk kaki ini adalah memegang peran yang sangat-sangat penting. Dan karena kebetulan kena sinar daripada peragaan saya bawakan, sehingga hasil daripada video tersebut juga kelihatannya ada pecah-pecah sinar. Ya maaf teman-teman, saya berkali-kali sampaikan bahwasanya channel YouTube yang saya buat ini adalah channel YouTube yang paling sederhana di antara jutaan, puluhan juta, belah ratusan juta lah. Ada video-video di YouTube, masuk juga short video, ada yang dengan durasi waktu yang panjang. Namun apa yang saya sampaikan ini sepertinya semuanya prosesnya atau kejadiannya adalah alami. Nah, sekarang kembali ke poin narasi dari peragaan tersebut. Nah, teman-teman, sering saya juga untuk post pengalaman mengatakan bahwa ketika akan senam tersebut antara posisi kaki dengan tangan di atas itu paling tidak simetris, artinya enak kita bawakan, enak juga dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kameranya memang sengaja kita dekatkan untuk memperlihatkan otot pada paha kanan dan kiri. Nah, karena peragaannya saya gunakan satu langkah dengan kanan saya, seperti inilah dia. Jadi ada gumpalan otot yang ada, termasuk juga belahan daripada, sepertinya ada belah-belah sekat-sekat yang terdapat pada paha. Itu kelihatannya ototnya karena cukup panas, dia harus memberikan topangan darah atau memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini saya tunjukkan kembali dengan gerakan pelan. Kita ambil duplikasi tadi seperti inilah, dengan hitung 5 kali saja, apalagi sampai 50 itu. Kalau saya udah kurang tepat lah, saya sampai ke 50, paling di batasan 35-40 lah untuk melakukan hanya melatih otot pada paha seperti gerakan sekarang ini. Jadi kita dapat perhatikan, kalaupun teman-teman masih ada waktu banyak, bisa ditambahkan dengan gerak-gerakan sesuai dengan versi ataupun apa keinginan teman-teman yang perlu disampaikan. Nah, sekarang saya pindahkan kamera dulu yang tadinya kena sinar untuk pengambilan fokus videonya. Sekarang kita ambil memojok sehingga kelihatannya lebih jelas lah daripada video tersebut. Nah, ini posisi senam yang sering saya bawakan di YouTube, Instagram, termasuk di sosial media lainnya. Saya tunjukkan otot-otot sudah kelihatan, termasuk juga ada gumpalan daripada situasi dan kondisi kejadian alam, begitulah. Nah, saya ambil gerakannya dengan gerak lambat agar apa yang saya bawakan untuk narasinya mudah-mudahlah teman-teman untuk dapat menangkapnya. Memang keadaan situasi dan kondisi saya bicara tersebut sepertinya apa ya, okelah kita cerita saja tanpa harus memandang di pura, di masjid dan sebagainya, tidak sih, karena semua hal tersebut saya hanya fokus berpikiran, walaupun di mana tempat yang kita membicarakan tentang spirit itu sah-sah saja, sebab spirit itu tidak bisa dipegang. Kalau kita bercerita tentang, maaf saja, apakah itu Betara, apakah itu Yesus, apakah itu Nabi dan sebagainya, untuk dalam keadaan kemajuan teknologi dan persaingan yang cukup ketat di antara semua pegawai untuk dijadikan suatu pegawai. Nah, maka dari itu marilah kita mensyukuri apa yang ada. Di tempat saya untuk melakukan gerakan olahraga tersebut memang sesuatu hal yang coba saya amati, perhatikan, dan sekaranglah keputusannya untuk dibuatkan suatu video, walaupun videonya dalam keadaan seperti biasa saja. Jadi kita taruh kamera. Nah, selanjutnya ada sesuatu yang mendukung untuk kekuatan kamera tersebut itu. Karena saya melihatnya untuk terakhir lagi kurang lebih 2 menit untuk videonya. Saya panjang video buat 21 menit 20 detik, masih ada sisa waktu sekian menit untuk kembali memberikan narasi. Nah, teman-teman, ketika melakukan olahraga harus ada suatu perbandingan yang diambil oleh teman-teman sendiri. Maksudnya begini, apakah teman-teman ketika baru bangun lebih bagus kita duduk merokok atau apalah, dibandingkan dengan ketika kita bangun ada areal, ada minat untuk berolahraga, ada media ya di rumah kita melakukan olahraga. Paling tidak apa saya tunjukkan sekarang ini,
keringat sudah mulai akan keluar, terutama di muka awalnya, setelah itu baru di punggung, di perut, dan lain sebagainya. Perbandingan tersebut mesti harus diambil keputusan oleh teman-teman sendiri. Saya merasa lebih bagus walaupun berolahraga dengan melakukan gerakan tadi hanya 3 menit daripada saya begitu bangun pagi bikin kopi, tentu keramas muka. Nah, kalau teman-teman menyatakan bahwa lebih bagus bangun setelah itu kita duduk ngopi dan merokok daripada capek melakukan olahraga walaupun itu 3 menit. Nah, seandainya teman-teman mengatakan bagus ataupun siap gitulah, jadi ya dari pihak kita tentu akan memberikan motivasi ataupun support sepenuhnya. Inilah total saya tunjukkan dari arah dekat agar benar-benar dapat melihat fungsi daripada gerakan simpel tadi. Terima kasih teman-teman.